Baik, perkenalkan nama saya Habib dari Kesmas. Saya bersama narasumber saya dari Puskesmas Kuningan, yaitu Kepala Puskesmas Sriwijaya Stuti. Selamat pagi. Mulai langsung saja ya Bu, ke pertanyaan pertama. Gambaran umum masalah penyakit tinggal di wilayah kerja Puskesmas ini seperti apa ya Bu? Baik, sebelumnya terima kasih dan ucapkan selamat datang ya untuk AA dan NN di Puskesmas Kuningan tentunya. Terima kasih juga atas pertanyaannya, bahwa seperti kita ketahui bersama saat ini kalau kita dari data yang memang kami punya untuk 10 besar penyakit, untuk tingkatan pertama yang terlihat adalah dari ISPA. ISPA itu seperti penyakit pernapasan ya, seperti itu. Kalau program atau interpretasinya apa sih yang sedang dijalankan di Puskesmas ini? Program yang saat ini sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah, banyak sekali ya kalau Puskesmas, tetapi kan sekarang itu perubahan paradigma, sekarang bukan ke arah program lagi, tetapi sudah berbasis klaster ya, jadi artinya Puskesmas sudah menuju ke arah pelayanan integrasi pelayanan primer diantaranya ada klaster 1, klaster 2, klaster 3 sampai dengan 15 klaster. Masing-masing penjelasannya, kalau klaster 1 itu klaster manajemen di mana di dalamnya adalah mencakup dari ketatausahaan, kemudian sumber daya manusia, kemudian juga untuk anggaran ya, seperti itu artinya di klaster 1. Kemudian pengaduan masyarakat juga ada di klaster 1. Klaster 2 itu untuk pelayanan ke bayi, kemudian ibu hamil, kemudian ibu melahirkan, kemudian ibu menyusui, kemudian juga ada anak-anak remaja, balita. Kemudian di klaster 3 adalah klaster usia dewasa dan lanjut usia, itu ada di klaster 3. Kemudian ada juga di klaster 4 itu adalah penanggulangan penyakit, di situ yang menular tidak menular ada di sini. Kemudian ada lintas klaster di mana yang tidak mencakup dari 4 tadi, yaitu ada gawat darurat, unit gawat darurat yang berada di depan sini ya, kemudian farmasi, kemudian juga laboratorium. Jadi artinya sekarang itu pokok pelayanan itu ya masuknya ke dalam lintas klaster itu. Jadi ketika ada permasalahan sesuai dengan siklus hidup ya kita penanganannya sesuai dengan yang ada di klaster itu. Udah tahu kalau sistem klaster ini udah berjalan berapa lama? Ini kita sejak tahun akreditasi itu 2023. Setelah akreditasi barulah disosialisasikan 2024 ya. 1 tahun berjalan ya. Betul, 1 tahun. Kalau nggak tahu ada hambatan nggak dalam menjalankan klaster ini? Banyak sekali, banyak sekali dari mulai ketika kita perubahan layanan seiring dengan diberlakukannya pengklasteran di dalam dan luar gedung, itu tentunya pasti yang sangat terlihat adalah dari sisi sumber daya manusia. Karena kalau ternyata pelayanan sesuai siklus hidup itu di dalam gedung juga harus bisa terlayani, di luar gedung yaitu pelayanan posyandu juga sama. Artinya seringkali kita mengalami trouble dengan tenaga yang memang ada di Puskesmas, kemudian yang pelayanan diberikan, sedangkan pastinya itu sudah sesuai dengan penjadwalan ya, gitu ya. Misalnya posyandu itu kan
awalnya kita hanya mempergunakan 1-2 orang saja, sekarang dengan adanya institusi itu kita harus menggunakan lebih dari itu. Tetapi kita terbantu dengan adanya pelatihan kader yang sekarang sudah hampir berapa persen kita melaksanakan, hampir 85% banyak desa kelurahan sudah melakukan pelatihan kader, artinya ada tambahan tenaga untuk pelayanan di luar gedung. Di posyandu itu tidak mengandalkan dari tenaga kesehatan, artinya mereka mampu melakukan pelayanan screening untuk siklus hidup itu dibantu oleh kader seperti itu. Sekarang malah kader ya. Jadi kader sekarang sudah mulai memahami itu layanannya, jadi artinya kami sangat terbantu sekali. Mungkin segitu Bu pertanyaan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam.